Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, the biggest archipelago in the world. Wawasan yang sangat luas ini menimbulkan risiko tersendiri, yaitu bagaimana menjaga keamanannya. Atas dasar itu, para ahli BPPT menciptakan inovasi baru, yaitu pesawat udara nirawak atau disebut PUNA. PUNA bisa membantu TNI menjaga pertahanan dan keamanan nasional, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. PUNA juga dapat mendukung kegiatan lain seperti memonitor perbatasan kita dan memantau praktek ilegal seperti pencurian ikan dan pencurian kayu yang marak di sekeliling Indonesia, terutama di daerah terpencil. Kemajuan teknologi saat ini sudah mengalami tingkat yang sangat tinggi, khususnya di bidang dirgantara. Berbagai jenis pesawat terbang telah diciptakan dan dikembangkan untuk berbagai kepentingan. Bahkan kini telah dikembangkan sebuah bentuk teknologi pesawat tanpa awak atau PUNA yang dalam bahasa Inggrisnya lebih dikenal dengan istilah UAV. Sejak awal diciptakan pada tahun 1903 oleh Wilbur dan Wright bersaudara, pengembangan dan penyempurnaan pesawat terbang tak pernah berhenti dilakukan oleh para inovator dunia. Baik pesawat terbang sipil komersial, non-komersial maupun militer. Sebuah kemajuan dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia ketika putra-putri terbaik bangsa ini berhasil mengembangkan teknologi pesawat tanpa awak hingga kita bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah lebih dahulu mengenal teknologi ini. PUNA dapat digunakan untuk keperluan pengintaian, pemetaan, pemantauan, pengawasan, atau observasi dari udara. Teknologi PUNA ini kan sudah ada karena kita bukan negara yang pertama. Kita mencoba mengikuti tren. Kapasitas maksimum yang dia bisa pakai pada saat mulai terbang itu 20 kilo. Ini didesain untuk medium range. Sebetulnya kalau idenya sudah cukup lama, dari tahun 2004 teman-teman sudah mulai mengembangkan ide untuk mendesain dan membuat pesawat udara nirawak, tapi baru 2009 kita intensifkan pembuatannya dan kita membuat 3 jenis ulung alap-alap dan ketiga itu seriti. Banyak sekali kegunaannya, ya, misalnya untuk mengetahui lokasi kebakaran hutan, banjir, bencana alam dan sebagainya itu bisa kita lakukan surveillance atau monitor dari atas menggunakan pesawat tanpa awak. PUNA itu kan pesawat udara nirawak yang memang diterbangkan tanpa pilot. Jadi dia dikontrol dari bawah. Dan PUNA itu diterbangkan dengan autopilot. Semacam PUNA ini kan namanya di aero model ya. Tapi mereka masih menggunakan radio control. Jadi dikendalikan langsung oleh si pilot, tetapi jangkauannya juga sangat dekat sekali. Jadi artinya masih bisa dilihat dengan kasat mata, sehingga pilot masih bisa mengendalikan. Tetapi untuk misi-misi PUNA ya atau UAV itu sudah di luar penglihatan. Jadi dia harus dikontrol oleh komputer, diprogram, dan kemudian dia akan melakukan misinya sesuai dengan misinya masing-masing. Kalau jangkauan dari PUNA itu sendiri kan berarti jangkauan komunikasi ya. Itu artinya bahwa selama kita bisa berkomunikasi dengan PUNA-nya sendiri, itu berarti kita bisa mendapatkan feedback data apa yang kita mau, apakah itu berupa video,
online langsung atau berupa data posisi dari pesawat. Nah, tetapi Puna sendiri itu dia dikomandoi oleh sebuah komputer di dalam yang dia itu setelah diberi instruksi untuk pergi ke suatu tempat. Dan itu akan diikuti oleh si Puna itu sendiri. Kalau kita masih pakai mesin piston engine, sehingga ada batas di mana dia bisa hidup pada ketinggian tertentu. Jadi mungkin 7.000 feet, ya sampai 10.000 feet dia masih bisa. Tapi di atas itu saya rasa engine-nya akan kekurangan oksigen, sehingga dia bisa mati di atas. Kalau untuk Puna Wulung yang berat total maksimumnya adalah 120 kg, kita menggunakan engine 2 tak. Dan bahan bakarnya adalah premium super. Jadi engine yang akan mendorong dan membuat dengan sayap ini maka pesawat itu bisa terbang. Nah, ini yang mendorong si pesawat ini propeller, dan ini ada gaya dorong yang akan membuat pesawat menjadi terbang ke atas. Di dalam onboard system itu ada sistem komputer di dalam itu, mengendalikan si pesawat ini kemana kita mau. Selain onboard system dengan Punanya, itu ada on-ground system, ground control system, di mana tim itu melakukan monitoring dan melakukan kontrol si Puna ini mau kemana terbangnya. Karena dia tuh mereceive command, transmit data ke bawah. Jadi ada 2 di sini, receiver dan transmitter, dan dia membutuhkan antena. Tanpa picup kita nggak tahu kecepatan pesawat supaya dia bisa terbang secara stabil. Kalau kita lihat di bawah sini, itu adalah sebuah gimbal kamera. Ini bisa fokus, kemudian bisa digerakkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, dengan adanya Puna ini, jadi risiko itu bisa kita kurangi, kita minimalkan.